Ini dia alur penetapan SK pemberian tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi terkait alur penetapan peserta didik yang ditetapkan sebagai penerima PIP SK pemberian tahun 2025. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Baik teman-teman, ternyata banyak sekali dari teman-teman yang mempertanyakan terkait SK pemberian. Jadi salah satu syarat agar saldo di rekening teman-teman itu cair atau ada, harus masuk sebagai penerima SK pemberian. Jadi di video kali ini saya akan memberikan bagaimana sih alur penetapan SK pemberian PIP tahun 2025. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetapi saya ingatkan kembali teman-teman jangan lupa nonton sampai selesai agar teman-teman memahami bagaimana alur penetapan agar teman-teman masuk sebagai SK pemberian tahun 2025. Dan saya juga mau absen nih teman-teman yang nonton videonya berasal dari daerah mana saja, silahkan tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya terkait alur penetapan SK pemberian tahun 2025. Jadi video sebelumnya ternyata ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang penasaran bagaimana sih alur penetapan SK pemberian tahun 2025, karena banyak dari peserta di pemberiannya di sini masih tahun sebelumnya, bahkan 2 tahun sebelumnya. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung dan belum mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar, ada baiknya teman-teman melakukan pengecekan dengan mengunjungi laman pip.kemendikdasmen.go.id. Jadi silahkan kunjungi laman di atas ini dan teman-teman akan terbuka laman seperti ini. Berikutnya teman-teman langsung fokus ke bagian cari penerima PIP untuk mengetahui status teman-teman apakah masuk SK pemberian atau nominasi tahun 2025. Jadi jangan lupa ketikkan NISN, kemudian NIK dan hasil perhitungannya, dan lanjut klik cek penerima PIP untuk mengetahui hasilnya. Lanjut teman-teman, jadi ternyata banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman penerima tahun sebelumnya. Jadi contoh ini salah satu penerima yang mungkin bisa menjadi acuan bagi teman-teman. Jadi ini dia tahun penyaluran 2024, dia nominasi 2024, kemudian sudah cair juga di tahun 2024. Nah, bagaimana nih Bang siswa yang seperti ini, kapan masuk SK pemberian dan bagaimana alurnya? Baik, kita sama-sama akan bahas di pembahasan kali ini teman-teman. Tetapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, siapa dari teman-teman yang nonton video ini yang SK pemberiannya masih tahun 2024. Jadi yang dimaksud SK pemberian ketika teman-teman berada di pemberian kemudian tahun penyalurannya sesuai dengan tahun ini. Jadi ketika teman-teman melakukan pengecekan dan pemberian tahun 2025, itu artinya teman-teman masuk sebagai penerima PIP tahun ini. Kemudian buat teman-teman yang masih seperti ini, kita belum bisa memutuskan apakah teman-teman akan dapat atau tidak dapat. Tetapi perlu diketahui untuk penerima PIP tahun 2025 kurang lebih 17 jutaan peserta didik.
Dan semoga dari 17.927 peserta didik ini, teman-teman termasuk salah satunya dari jumlah sebanyak ini. Dan perlu diketahui untuk saat ini baru mencapai 2.747.732 peserta didik yang sudah dicairkan. Itu artinya masih ada kurang lebih 15 juta peserta didik yang belum dicairkan bantuan PIP-nya. Jadi untuk bisa cair, teman-teman harus masuk SK pemberian terlebih dahulu. Baik, kita langsung saja membahas tentang SK pemberian. Baik, kita lanjut untuk penetapan SK pemberian tahun 2025. Jadi ini saya ambil berdasarkan aturan yang telah diterbitkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi untuk alur penetapannya, pertama, peserta didik yang ditetapkan pada SK pemberian merupakan peserta didik berdasarkan hasil pengelolaan data calon penerima PIP Dikdasmen yang memiliki rekening simpel aktif. Jadi teman-teman, ini masih mengacu pada pendidikan dasar dan menengah. Tetapi perlu diketahui saat ini Dikdasmen sudah diganti menjadi Kemendikdasmen. Kemudian yang harus kita garis bawahi di sini adalah untuk yang ditetapkan SK pemberian adalah mereka atau peserta didik yang memiliki rekening simpel aktif. Jadi siapa saja yang memiliki simpel aktif, teman-teman tandanya seperti ini teman-teman. Jadi untuk mengecek apakah teman-teman memiliki rekening aktif, silahkan cek di laman Si Pintar dan lihat statusnya di nominasi. Apakah rekeningnya sudah aktivasi seperti ini? Jika sudah aktivasi, itu artinya teman-teman sudah termasuk sebagai peserta didik yang memiliki rekening simpel yang aktif. Kemudian yang bagian B yaitu peserta didik yang telah memiliki rekening simpel aktif sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan peserta didik penerima yang sudah memiliki rekening simpel aktif pada tahun sebelumnya atau telah melakukan aktivasi rekening pada SK nominasi. Jadi teman-teman di sini ada dua ya. Yang pertama adalah teman-teman yang memiliki rekening aktif pada tahun sebelumnya itu 2024, 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah yang telah aktivasi rekening pada SK nominasi. Jadi kita ketahui bersama SK nominasi sudah diterbitkan dan ada beberapa teman-teman kita yang sudah melakukan aktivasi rekening. Salah satu pesertanya adalah Herun yang sudah berhasil aktivasi tahun 2025, tepatnya pada tanggal 20 Mei 2025. Kemudian yang bagian C adalah SK pemberian ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi teman-teman, ini ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Di sini saya akan berikan contohnya. Jadi ini saya sudah buka surat keputusan kuasa penggunaan anggaran dan ini SK pemberian ya teman-teman tahun 2025. Jadi kita bisa fokus ke bagian bawah yang menetapkan seperti ini teman-teman. Kuasa pengguna anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi ini dia yang menandatangani penetapan SK pemberian yaitu Andika Ganesha SSI MM. Jadi ini yang menandatangani kuasa penggunaan anggaran. Berikutnya yaitu penetapan peserta didik pada SK pemberian dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPAH Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi teman-teman perlu ketahui untuk tahun ini yang telah diterbitkan oleh Puslapdik baru 17 juta peserta didik, di mana sebelumnya ada sekitar 19 juta penerima peserta didik. Itu artinya ketersediaan anggaran untuk tahun ini hanya sekitar 17 juta peserta didik. Jadi teman-teman itu disesuaikan ya, dan perlu diketahui pihak kabupaten memiliki kuota tersendiri untuk peserta didik yang akan diusulkan ke pusat. Sebagai contoh, ini dia teman-teman bahwa di poin keempat, biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tahun anggaran 2025.
Kemudian yang terakhir, dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyaluran PIP Dikdasmen, calon penerima PIP Dikdasmen yang ditetapkan pada SK nominasi yang belum memiliki rekening simpel aktif dapat direlaksasi dan ditetapkan sebagai penerima PIP Dikdasmen pada SK pemberian. Jadi ini biasanya terjadi pada tahap atau termin ketiga, teman-teman. Jadi itu alur penetapan SK pemberian untuk PIP tahun 2025. Itu dia informasi di video ini terkait alur penetapan SK pemberian bagi teman-teman penerima program Indonesia Pintar. Yang ada pertanyaan terkait pembahasan kita maupun pertanyaan lainnya seputar program Indonesia Pintar, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Dan saya ingatkan juga jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman kita yang mengetahui informasinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.